kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori perdagangan internasional dengan mengambil studi kasus analisis keunggulan absolut dan kompetitif pada PT Pertamina. Mengapa sih perdagangan internasional penting? Sederhananya, perdagangan internasional adalah tulang punggung ekonomi global. Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa negara. Manfaatnya sangat besar. Ia memungkinkan negara-negara untuk berspesialisasi pada apa yang mereka lakukan terbaik, meningkatkan efisiensi produksi, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. Bayangkan saja, tanpa perdagangan kita mungkin tidak akan memiliki akses ke begitu banyak produk dan teknologi yang kita nikmati saat ini. Bagi Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah, perdagangan internasional adalah pilar vital. Dan di tengah semua ini, PT Pertamina berdiri sebagai pemain kunci. Sebagai perusahaan energi nasional, operasional Pertamina secara fundamental terhubung dengan perdagangan internasional, baik sebagai importir maupun eksportir. Ada beberapa teori yang akan saya bahas. Untuk teori yang pertama adalah teori merkantilisme. Teori ini mendominasikan pemikiran ekonomi sekitar abad ke-16 hingga ke-18. Intinya, para merkantilis percaya bahwa kekayaan suatu negara diukur dari akumulasi logam mulia, seperti emas dan perak. Untuk mencapai hal ini, mereka mendorong ekspor sebanyak mungkin dan membatasi impor seminimal mungkin, dengan tujuan menciptakan surplus perdagangan. Pemerintah pada masa itu sangat intervensi, memberikan subsidi untuk ekspor dan menerapkan tarif tinggi untuk impor. Namun, kritik terhadap merkantilisme adalah keuntungan suatu negara berarti kerugian negara lain. Dalam konteks Pertamina saat ini, merkantilisme tidak lagi menjadi landasan umum. Namun, kita bisa melihat sisa-sisa pemikiran ini dalam keinginan suatu negara untuk mengamankan cadangan energi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor, meskipun dengan pendekatan yang jauh lebih modern. Selanjutnya yaitu teori keunggulan absolut dari Adam Smith. Adam Smith berargumen bahwa negara akan diuntungkan jika masing-masing negara berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana ia paling efisien, atau dengan kata lain, dapat memproduksi barang tersebut dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Kemudian, negara-negara ini akan saling berdagang. Misalnya, jika Indonesia lebih efisien dalam memproduksi minyak sawit dan Arab Saudi lebih efisien dalam memproduksi minyak bumi, maka kedua negara akan mendapatkan keuntungan dengan berspesialisasi dan saling berdagang. Lalu, bagaimana ini berlaku untuk Pertamina? Sederhana saja, jika Pertamina memiliki kemampuan untuk memproduksi jenis energi tertentu, katakanlah energi geotermal di Indonesia dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada perusahaan di negara lain, maka akan sangat menguntungkan bagi Pertamina untuk fokus pada produksi geotermal tersebut dan mengekspornya. Sebaliknya, jika ada negara lain yang bisa memproduksi jenis minyak mentah tertentu yang sangat dibutuhkan kilang Pertamina dengan biaya jauh lebih efisien, maka Pertamina akan diuntungkan dengan mengimpornya. Lalu selanjutnya, teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. David Ricardo berargumen bahwa jika suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang apapun, negara tersebut masih bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Kuncinya adalah biaya peluang. Negara harus berspesialisasi dalam memproduk barang di mana ia memiliki biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Artinya, berapa banyak barang lain yang harus dikorbankan untuk memproduksi satu unit barang tertentu? Bagi Pertamina, ini berarti perlu melihat lebih dari sekedar biaya produksi langsung. Pertamina harus mengevaluasi di mana ia bisa menghasilkan keuntungan terbesar dengan mengorbankan paling sedikit. Misalnya, Pertamina mungkin bisa memproduksi minyak mentah dari sumur-sumur tua dengan biaya tinggi, atau menginvestasikan sumber dayanya untuk mengembalikan energi terbarukan seperti geotermal dengan biaya peluang yang relatif lebih rendah. Jika pengembalian geotermal memberikan potensi keuntungan yang lebih besar dengan pengorbanan yang lebih kecil dari sumber daya lain, maka Pertamina akan lebih baik berspesialisasi di sana dan mengimpor kebutuhan minyak mentah jika diperlukan. Nah, sekarang mari kita kaitkan semua teori ini dengan PT Pertamina secara lebih langsung. PT Pertamina adalah badan usaha milik negara yang bergerak di sektor energi terintegrasi mulai dari eksplorasi sumur, pengolahan di kilang, hingga pemasaran dan distribusi. Dalam kancah perdagangan internasional, PT Pertamina sangat vital sebagai importir utama dan sebagai eksportir penting. Untuk importir utama yaitu
Pertamina mengimpor sejumlah barang minyak mentah dari berbagai negara, seperti Timur Tengah dan Afrika. Mengapa? Karena kapasitas kilang domestik kita belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan. Lalu kita juga mengimpor produk BBM dan LPG untuk menutupi defisit produksi domestik. Selain itu, Pertamina juga mengimpor teknologi dan peralatan canggih untuk mendukung eksplorasi, produksi, dan modernisasi kilang. Nah, sebagai eksportir penting, Pertamina mengekspor produk petrokimia hasil olahan kilang seperti polipropilena. Lalu, jika ada surplus jenis tertentu, Pertamina juga bisa mengekspor minyak mentah atau kondensat. Sebagai kesimpulannya, dapat kita pahami bahwa perdagangan internasional adalah inti dari operasional PT Pertamina. Berbagai teori yang kita bahas hari ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dan memahami strategi bisnis Pertamina. Pertamina terus beradaptasi dengan dinamika pasar global, menghadapi tantangan besar, namun juga secara proaktif menangkap peluang. Melalui strategi perdagangan yang adaptif dan inovatif, Pertamina tidak hanya berupaya tumbuh sebagai perusahaan, tetapi yang terpenting, ia memainkan peran strategi dalam menjaga ketahanan energi nasional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia di kancah global. Peran Pertamina sebagai BUMN dalam menjaga kedaulatan energi Indonesia melalui aktivitas perdagangan internasional adalah esensial untuk masa depan bangsa. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis teori absolut dan kompetitif dalam PT Pertamina. Saya harap ini memberikan wawasan baru bagi Anda semua. Sekian dan terima kasih. A few moments later.